Kisah ini berlanjut setelah Wang Ling dengan mode iblis menghancurkan ke-8 keruntuhan. Walaupun Wang Ling menyerah menghadapi 2 serangan berikutnya, Mo Lihai tetap memberikan posisi komandan dan 10.000 tentara iblis. Dia melemparkan token hijau ke arah Wang Ling dan menyuruhnya beristirahat ke kota, sebelum seorang datang mengantarkannya ke barak militernya. Setelah Wang Ling menerima token giok, dia berterima kasih dan tubuh Mo Lihai menghilang. Setelah melihat semua ini, Yao Sisu hendak berbicara, tetapi Wang Ling bahkan tidak memandanginya sebelum berbalik dan pergi. Yao Sisu mengerutkan keningnya melihat dirinya yang cantik diabaikan. Dia mendengus dan juga pergi. Wang Ling kemudian dengan santai memimpin Sisan dan Hao Pao menuju pusat kota iblis kuno yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Lalu mereka menginap di suatu penginapan. Wang Ling segera meredam kekuatan spiritual energi iblis di dalam tubuhnya. Rambutnya kembali ke semula. Meski berjalan di jalur iblis dan memungkinkan teknik Wang Ling mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kelemahannya juga sangat besar. Hati Dao-nya bukanlah Dao iblis, jadi ini bertolak belakang. Jika berlangsung lama menggunakan transformasi iblis, hati Dao-nya akan dilahap dan Wang Ling akan menjadi kultivator iblis. Efek sampingnya adalah dia akan menjadi monster tanpa kesadaran. Namun dengan kekuatan mentalnya, Wang Ling telah membuat perhitungan berapa lama memasuki kondisi iblis. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk menyerah ketika ke-9 runtuhan tiba. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tetapi jika dia melanjutkan, hati Dao-nya akan terpengaruh. Setelah menghabiskan 4 hari di penginapan, Wang Ling akhirnya berhasil mengompresi jalan iblis di dalam dirinya. Ketika diperlukan, dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan banyak. Kemudian Wang Ling memimpin Sisan dan Hao Pao berjalan-jalan di kota. Wang Ling menemukan banyak perbedaan dari suasana, lingkungan, dan semuanya berbeda dari dunia kultivasi. Dari pandangan Wang Ling, Laut Iblis Timur adalah dunianya sendiri dan sangat misterius. Dia mulai berpikir rumor bahwa tempat ini adalah gua kultivasi yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi sebelum kehancuran dunia surgawi. Jika rumor itu sungguhan, maka kultivasi Kaisar Surgawi di luar imajinasinya untuk membuat gua kultivasinya sendiri seukuran seluruh dunia terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Memikirkan hal ini, dia akhirnya memiliki imajinasi untuk membuat dunia kultivasinya sendiri. Kemudian Wang Ling tertarik dan berhenti di restoran bambu hijau. Di depan restoran ada kendi berukuran besar dan aroma bambu dan anggrek keluar dari restoran untuk menyambut para tamu dan bangsawan. Ketika Wang Ling yang menatap pintu dengan penuh minat, salah satu anggota staf di pintu dengan cepat berjalan dan tersenyum. Dia menawarkan Wang Ling anggur terkenal di 9 negara roh iblis. Kebetulan mereka membuka toples baru. Siapapun yang dapat minum 10 botol tanpa mabuk tidak perlu bayar. Wang Ling tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku mencicipi apa yang begitu istimewa dari anggur bambu hijau ini. Dengan itu, Wang Ling dan 2 anak buahnya diantar menuju kursi di dekat jendela dengan kualitas super VIP sebagai tamu terhormat. Ketika sampai, Wang Ling duduk di dekat jendela. Sisan dan Hao Pao awalnya ragu-ragu untuk duduk, tetapi setelah melihat Wang Ling mengangguk, mereka duduk di seberangnya. Wang Ling kemudian meminta pelayan membawakannya 3 botol kecil anggur bambu hijaunya. Segera pelayan itu mengambil toples anggur dan meletakkan beberapa gelas. Sisan dengan cepat menuangkan secangkir penuh dan memberikannya pada Wang Ling. Wang Ling mengambil secangkir anggur dan meminumnya dengan meresapi kenikmatannya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya.
Kenangan di mana Danio yang selalu membawakannya anggur dan berbagai nostalgia muncul di dalam hatinya. Waktu menyebabkan segalanya berubah. Aku bertanya-tanya apakah planet Zuzaku masih damai. Waktu itu kejam, dan generasi manusia Danio telah mati sejak lama. Keturunannya masih hidup, ucap Wang Ling ketika menghela nafas dan meminum anggur sekali tegukan. Sementara Sisan segera menuangkan secangkir anggur lagi, Hao Po sudah tidak tahan dan melihat Wang Ling sebelum membuka segel toples anggur dan meminumnya sendiri. Sisan menatap dingin Hao Po, tetapi Hao Po tidak terlalu menanggapinya karena Wang Ling tak mempermasalahkannya. Wang Ling minum satu cangkir demi satu sebelum cangkirnya pecah tanpa sadar karena pikirannya tenggelam ke dalam nostalgia dan ingin kembali ke planet Zuzaku sangat kuat. Melihat Wang Ling bengong dan pecahan cangkir diperas oleh tangannya, Sisan dan Hao Po dipenuhi kekhawatiran. Kemudian 8 orang prajurit iblis mengenakan baju besi tiba-tiba datang dengan arogan. Bahkan pelayan yang menyambut didorong sampai jatuh. Mereka segera menyuruhnya membawakannya anggur dan hidangan terbaik. Pelayan itu tersenyum dan dengan cepat pergi untuk mempersiapkan hidangan. Banyak orang di restoran dipenuhi rasa takut segera keluar. Ketujuh prajurit duduk bersama dengan seorang pemimpin bernama Sima Yan. Ketika hidangannya sampai, dia minum semua satu kendi anggur dan melemparkannya ke arah samping meja Wang Ling. Wajah Sisan menjadi dingin dengan tindakannya dan mengajak Hao Po yang masih terdiam dalam pikiran dan menahan amarahnya. Salah satu prajurit berkata pada komandannya untuk tak khawatir. Ketika orang itu datang, mereka akan mengumpulkan semua unit prajurit dan menghajarnya untuk mengetahui siapa komandan yang sebenarnya. Sima Yan bertanya, apakah kamu mengetahui latar belakang orang itu? Prajurit itu berkata dia adalah orang luar dan telah diuji oleh jenderal, tapi tidak memenuhi syarat dan diberikan posisi komandan sebagai pengecualian. Siapapun dapat menebak orang yang mereka bicarakan adalah Wang Ling di samping mereka. Dengan kata lain, Sima Yan sekarang hanyalah mantan komandan dan Wang Ling telah merebut posisinya. Oleh karena itu dia sangat marah dan mengajak bawahannya membentuk formasi immortal pembantaian untuk membunuh Wang Ling ketika bertemu. Meski resikonya dia akan dihukum oleh Jenderal Mo Lihai, tetapi dia rela demi mendapatkan kembali posisinya. Dengan itu Sima Yan melemparkan kendi anggur ke arah Wang Ling dengan kecepatan kilat. Sisan dengan cepat memblokirnya. Dampaknya dia terpukul mundur dan memuntahkan darah. Sima Yan berteriak, "Enyahlah, aku dalam suasana hati yang buruk hari ini. Hanya kalian bertiga yang tidak memiliki mata." Melihat kelompok Wang Ling belum juga angkat kaki, salah satu tentara iblis berteriak, "Kamu mencari mati." Dia berjalan menuju Wang Ling dan Sisan langsung melemparkan tinjunya. Prajurit iblis juga melemparkan tinju yang telah diselimuti energi iblis. Itu berubah menjadi harimau ganas dan bertabrakan dengan pukulan Sisan. Dengan suara boom, tubuh Sisan terpukul mundur dan muntah darah. Tentara iblis itu juga mengalami luka dan mengakibatkan prajurit iblis lainnya bangkit. Di saat itu juga Hao Po mengeluarkan beberapa lusin bendera jiwa. Fragmen jiwa segera memenuhi restoran dan menyerang prajurit iblis. Sisan juga mengikuti menyerbu. Di waktu itu juga 6 prajurit iblis dipenuhi niat membunuh melesat maju dan pertempuran dimulai. 6 prajurit itu kemudian menggunakan energi spiritual iblis dan membentuk ilusi naga dan menerobos fragmen jiwa. Ini menyebabkan Sisan dan fragmen jiwa dipaksa kembali. Dampaknya juga Hao Po muntah darah. Ketika naga ilusi dibebankan menuju Wang Ling, Sima Yan segera menyuruh menarik kembali energi spiritual iblis.
Sayangnya sudah terlambat. Semua energi spiritual iblis segera diserap oleh Wang Ling yang telah tersadar dari nostalgianya. 6 prajurit iblis yang telah kehilangan energi spiritual iblis memasuki kondisi lemah dan takut melihat Wang Ling. Si San dan Hao Po menghela nafas melihat Wang Ling telah kembali normal. Si Mayan dengan nada serius bertanya, "Kamu siapa?" Wang Ling tidak menjawab. Dia mengambil kendi anggur dan mulai keluar dari restoran diikuti Si San dan Hao Po. Si Mayan menjadi marah, menghancurkan meja dan energi spiritual iblis meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang iblis yang dengan kecepatan tinggi dibebankan pada Wang Ling. Wang Ling hanya melambaikan tangannya dan menghancurkan pedang iblis. "Kita akan bertemu lagi." Wang Ling berjalan keluar dari restoran saat mengatakannya. Setelah meninggalkan restoran, Wang Ling langsung berkultivasi di penginapan. Energi spiritual surgawi segera mencari-cari jejak virus iblis di dalam tubuhnya. Akhirnya Wang Ling berhasil mengeluarkan bola hitam dari tubuhnya. Kemudian seorang pria parubaya datang menemui Wang Ling dan memberikannya penghormatan sebagai komandan yang baru. Wang Ling mengeluarkan token hijau dan memberikannya pada pria parubaya untuk dikonfirmasi. Lalu pria parubaya itu menggambar formasi teleportasi menggunakan darahnya. Wang Ling diikuti Si San dan Hao Po melangkah menuju susunan formasi teleportasi. Tubuh mereka akhirnya menghilang dan muncul kembali di sebuah barak militer. Wang Ling melihat barak ini berukuran 50 km dan dikelilingi tembok menjulang tinggi. Namun saat ini Wang Ling telah berdiri di depan 10.000 prajurit berlapis baja hitam menatap tajam dan dipenuhi aura pembunuh yang intens. Setiap prajurit memiliki energi spiritual iblis di tingkat 30 yang akan membuat seseorang merinding ketakutan. Beberapa saat kemudian raungan binatang buas datang dan para prajurit memberi jalan ketika Si Mayun menunggangi binatang buas harimau bertanduk muncul. Si Mayun terkejut dan segera diganti dengan niat membunuh. Ternyata orang yang merebut posisinya sebagai komandan adalah Wang Ling yang telah ditemuinya di restoran. Pria parubaya melambaikan tangannya, hembusan angin menyebar. Dia adalah komandan yang baru diangkat, Wakil Komandan Sima. Apakah kamu tidak akan menyambutnya? Si Mayan dengan dingin memberi salam kepada Wang Ling sebagai komandan. Ekspresi Wang Ling tenang berkata, "Kita sudah bertemu." Si Mayan mendengus dingin dan pergi. Karena pria parubaya sudah selesai mengantarkan Wang Ling, dia harus pergi untuk melaporkan kembali ke Jenderal Mo Lihai. Wang Ling secara alami berterima kasih, dan Si Mayan menatap dingin Wang Ling diikuti para prajurit dipenuhi aura permusuhan. Wang Ling tidak menanggapi mereka dan menunjukkan tatapan dingin dan pergi melewati 9 kolonel pasukan untuk berkultivasi di luar. Melihat Wang Ling pergi, 10.000 tentara iblis menertawakannya dipenuhi penghinaan. Si San dan Hao Po sangat marah melihat Wang Ling dipermalukan seperti ini. Tetapi Wang Ling berkata tidak perlu repot-repot berurusan dengan mereka. Ketika Wang Ling berkultivasi, para prajurit iblis yang melewati Wang Ling menatapnya dengan rasa jijik yang kuat. Namun Wang Ling tidak memperdulikan mereka dan berusaha sabar meski sangat pahit. Dari ingatan Laoyan, Wang Ling harus sabar di bawah provokasi ini. Kultivator luar sangat tidak disukai oleh para tentara iblis, bahkan Kaisar Iblis sendiri. Oleh karena itu, jika dia terpancing emosi dan mulai pembantaian, seorang jenderal akan muncul dan melengsarkan Wang Ling dari posisi komandan dan diusir dari negaranya. Jadi dia harus menunggu waktu yang tepat sebelum mengambil tindakan. Seiring berjalannya waktu, tindakan diam Wang Ling membuat para prajurit jengkel dan marah. Sementara itu Si Mayan berada di rumahnya dan berkumpul dengan 8 kolonel. Seorang kolonel gundul bertato kalajengking berkata,
Panglima militer Sun Yao dan Zhao Kai tidak menghadiri rapat karena sedikit interaksi dengan mereka. Namun Sima Yan berkata untuk mengesampingkan masalah itu dengan mereka. Dia bertanya pendapat 8 kolonel tentang Wang Ling. Semua orang segera memberikan berbagai pendapat mereka tentang Wang Ling. Tetapi pada akhirnya tidak ada keputusan terpadu yang dibuat. Sima Yan menyuruh mereka agar tidak memprovokasi Wang Ling secara aktif. Selama Wang Ling mulai duluan, mereka dapat menyingkirkannya. Seiring berjalannya waktu, setengah bulan telah berlalu. Penghinaan para prajurit semakin kuat melihat Wang Ling terus berkultivasi. Hingga akhirnya seorang kolonel bernama Sun Yan memimpin 1000 pasukan berjalan di samping Wang Ling. Ekspresi Sun Yan dingin dan meludah ketika melontarkan kata sampah. Wang Ling tiba-tiba membuka matanya. "Kolonel Sun, apa yang kamu katakan?" Sun Yan terkejut dan dengan ekspresi jijik berkata, "Aku bilang kamu adalah sampah." Wang Ling tersenyum dingin. Tangannya terulur dan sebuah kekuatan mencengkram leher Sun Yan dan tubuhnya bergerak ke depan Wang Ling. Sun Yan melototi Wang Ling dan berusaha untuk melepaskan diri, tetapi tetap tak bisa. Wang Ling berkata, "Sisan, lafalkan hukum militer ke-8 negara iblis surgawi. Mereka yang memberontak melawan atasan mereka harus mati." Ucap Sisan dan Sun Yan menjadi ketakutan diikuti kepanikan dan ingin berbicara. Tetapi tidak bisa karena mulutnya sudah dibungkam. Seketika Wang Ling menunjukkan senyum menyeramkan dan tangannya terkepal. Leher Sun Yan langsung dihancurkan sampai dia mati dan energi spiritual iblis di tubuhnya diserap oleh Wang Ling. Setelah itu mayatnya dilemparkan ke tanah. Melihat pemimpin mereka dibunuh, para prajurit iblis menjadi marah. Mereka segera menyerang Wang Ling dari berbagai arah. Melihat pemberontakan ini, Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi dan pedang bulan. Dia bergerak seperti kilat, mengayunkan pedang surgawi dan memotong kepala para prajurit, sehingga terjadi pembantaian brutal pada ratusan prajurit. 9 kolonel diikuti 9.000 pasukan segera melihat pemandangan mengerikan ini dan menyuruh Wang Ling berhenti. Tetapi Wang Ling mengabaikan perkataannya saat menyerap energi spiritual iblis dari para prajurit yang telah terbantai sampai membentuk pusaran dengan Wang Ling sebagai pusatnya. Segera 9.000 tentara mengepung Wang Ling dengan niat membunuh yang intens dan menciptakan formasi immortal pembantaian. Wang Ling duduk di tanah dengan tenang bertanya pada semua orang, "Apakah kalian ingin memberontak?" Hati 9 pemimpin kolonel tiba-tiba menjadi dingin, menyebabkan citra Wang Ling di hati mereka berubah dan terdiam. Tepat pada saat ini Sima Yan meraung marah ketika tubuhnya melesat melewati prajurit iblis dan segera tiba. Sima Yan berkata, "Panglima, apapun alasannya, kau membunuh pemimpin kolonel Sun, kau juga membantai tentaranya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini." Wang Ling berkata, "Sisan, bacakan hukum militer ke-13 negara iblis surgawi." Sisan menjelaskan, mereka yang meremehkan kap militer harus mundur 40 nafas jika tidak dibunuh. Hukum kedua, menggunakan formasi immortal pembantaian dan di atasnya untuk urusan internal tanpa izin. Harus berhenti 20 nafas, jika tidak itu merupakan tindakan kejahatan. Ekspresi Sima Yan menjadi lebih suram mendengar hukum militer ini. Dia segera mengerti mengapa orang di depannya ini tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Wang Ling sedang menunggu kesempatan untuk bertindak sehingga semua orang akan terperangkap dalam bencana. 3 kolonel segera mundur dalam ketakutan dan tidak berani ikut campur dalam perebutan posisi komandan. Kemudian seorang letnan jenderal datang yang membuat Wang Ling membuka matanya. Semua prajurit segera menyalahkan Wang Ling telah membunuh Kolonel Sun dan membantai lebih dari 500 prajurit. Tetapi Wang Ling melambaikan tangannya dan pelaka giok perekam melesat menuju letnan jenderal.
Letnan Jenderal menangkapnya dan melihat isi rekaman pelakar giok.